Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfindi Anugrah Pratama dengan NIM 230001834. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat responsi praktikum Deep Learning 2026. Baik, langsung saja ke penjelasan kode programnya. Di sini, sel yang pertama yaitu import library. Ada library NumPy, Pandas, TensorFlow, dataset, Sklearn. Terus di sini ada fungsi untuk mencetak versi dari TensorFlow. Selanjutnya, ada fungsi dari random seed dengan nilai 42. Jadi fungsi random seed di sini yang memiliki nilai 42 agar hasil training ini selalu konsisten setiap kali dijalankan. Selanjutnya, setup awal dan pemrosesan data. Di sini terdapat fungsi load dataset, yaitu dataset dari JFlag. Selanjutnya, dataset ini juga memiliki split validation dan test. Di sini adalah fungsinya dan ini outputnya. Selanjutnya, data validation dan test tadi itu digabungkan menjadi satu, jadi total sampelnya itu berjumlah 1503. Selanjutnya, membuat data frame dari dataset yang memiliki dua label, yaitu label input yang berisikan kalimat yang salah, dan target adalah kalimat yang benar atau kalimat koreksinya. Selanjutnya, dataset ini diacak seperti ini fungsinya, dan ini hasil outputnya. Setelah itu, fungsi di sini untuk melakukan split data training sebesar 80%, data validation sebesar 10%, dan data testing sebesar 10%. Oke, lanjut ke bagian kedua, yaitu tokenisasi dan padding. Sebelum masuk ke model, jadi kalimat target diberi token khusus, yaitu SOS dan EOS di awal dan akhir, agar decoder ini tahu kapan harus mulai dan berhenti menghasilkan kata. Lanjut, di sini fungsi untuk mencetak target asli sebelum diberi token. Dan di bawah ini untuk mencetak target setelah diberi token SOS dan EOS. Selanjutnya, di sini adalah fungsi untuk membuat tokenizer dari keras dengan total vocabulary 12.000. Selanjutnya, di sini ada fungsi untuk convert text to sequence. Selanjutnya, di sini ada fungsi determinan maximum length. Lanjut, di sini ada fungsi padding atau menyamakan ukuran panjang sequence. Jadi di sini fungsinya itu untuk melakukan padding semua sequence supaya panjangnya itu seragam. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi TensorFlow dataset dengan batch size-nya itu sebesar 32. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi check dataset. Ini untuk mengecek satu batch dari train dataset untuk verifikasi. Selanjutnya, ada positional encoding. Fungsi get angles atau depth get angles di sini itu untuk menghitung angle rate untuk positional encoding. Oke, lanjut ke fungsi positional encoding. Ini untuk menghasilkan encoding sinus cosinus. Terus di sini ada import matplotlib. Ini untuk visualisasi data nanti. Selanjutnya ada tes positional encoding. Ini untuk menggenerate dan plot positional encoding sebagai heatmap. Dan ini hasil heatmapnya. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi untuk plot nilai encoding per dimensi untuk beberapa posisi kata. Dan ini hasil plotnya. Selanjutnya ada kelas positional encoding. Ini sebagai keras layer yang menjumlahkan encoding ke embedding. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi untuk uji positional encoding pada embedding sampel. Selanjutnya, di sini adalah fungsi untuk membandingkan nilai embedding sebelum dan sesudah ditambah positional encoding. Selanjutnya adalah nomor 4, yaitu membangun arsitektur transformer dengan nilai hyperparameter seperti 6 layer 8, model D128, 6 head 8, batch size-nya 32, sec length-nya 50, DFF atau feed forward dimension-nya itu 512, dropout rate-nya itu 0,1. Lanjut, di sini ada fungsi multi-head attention, yaitu untuk membuat dummy input untuk uji multi-head attention. Oke, lanjut, di sini ada fungsi untuk menginisialisasi layer multi-head attention bawaan dari keras. Lanjut, di sini ada fungsi untuk menguji self-attention. Seperti ini. Selanjutnya, di sini ada fungsi untuk uji ambil attention scores dengan return attention scores. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi untuk memvisualisasikan attention map dari head pertama sebagai gambar. Nah, di sini fungsinya ini untuk membuat contoh padding max secara manual. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi untuk uji multi-head attention dengan padding max yang telah diterapkan. Selanjutnya, di sini ada kelas multi-head attention layer. Itu untuk wrapper custom di atas MHA bawaan. Oke, lanjut. Di sini ada kelas multi-head attention layer dalam mode self-attention. Lanjut, di sini ada kelas feed forward network dengan dua dense layer dengan ReLU. Selanjutnya, di sini fungsi untuk uji feed forward network pada sampel input. Selanjutnya, di sini ada kelas encoder layer yang tanpa mask. Oke, lanjut. Di sini ada kelas encoder layer gabungan. Selanjutnya, di sini ada uji encoder layer dengan padding mask.
Selanjutnya di sini ada kelas encoder, yaitu menumpuk beberapa encoder layer plus embedding dan positional encoding. Di sini ada fungsi untuk menginisialisasi decoder dengan jumlah 6 layer sebanyak 4, model D128, 6 hit 8, DFF512, vocab size-nya 12.000, dan maksimum position encoding-nya 100. Oke, lanjut di sini ada fungsi untuk uji decoder dengan dummy encoder output dan decoder input. Selanjutnya di sini ada fungsi create padding mask untuk masking token kosong encoder. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk uji create padding mask pada sampel sequence. Oke, lanjut di sini ada fungsi create lock ahead mask untuk casual mask decoder. Lanjut, di sini ada uji create lock ahead mask untuk panjangnya sebanyak 5. Oke, lanjut di sini ada fungsi create decoder self attention mask. Ini adalah fungsi dari gabungan padding dan lock ahead mask. Oke, lanjut di sini ada fungsi create cross attention mask. Ini untuk attention encoder decodernya. Oke, lanjut di sini ada fungsi create mask, yaitu untuk menyatukan ketiga fungsi mask di atas. Selanjutnya di sini ada kelas transformer. Ini untuk menyatukan encoder, decoder, dan dance layer akhir. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi inisialisasi transformer. Di sini ada fungsi untuk uji forward pas penuh transformer dengan sampel encoder decoder input. Oke, lanjut. Sel ini untuk mengambil prediksi kata dari output transformer. Oke, selanjutnya ini kode program untuk percobaan ke-1. Ini inisialisasi transformernya. Oke, lanjut. Di sini untuk mendefinisikan loss object. Lanjut, di sini fungsi loss function untuk cross entropy dengan max padding. Lanjut. Di sini ada fungsi akurasi function untuk akurasi dengan masking padding. Selanjutnya, di sini inisialisasi optimizer Adam-nya dengan learning rate 0,0001. Selanjutnya, di sini ada inisialisasi metrik training loss dan training akurasi. Oke, selanjutnya ini untuk mengecek forward pas awal, yaitu nilai dari loss dan akurasi sebelum training. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi, yaitu fungsi train step. Jadi, satu iterasi training menggunakan teacher forcing. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi untuk uji train step untuk satu batch saja. Oke, di sini menggunakan epoch 20 atau training loop penuh selama 20 epoch. Oke, selanjutnya di sini ada evaluasi modelnya. Jadi, fungsi ini untuk menyimpan bobot model ke file wake H5. Oke, lanjut. Di sini ada evaluasi model ke tes dataset dengan hasil tes akurasinya 0,21. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk load kembali bobot model yang sudah disimpan. Oke, lanjut di sini ada fungsi predict, greedy decoding untuk koreksi kalimatnya. Oke, lanjut di sini ada fungsi untuk uji predik pada kalimat she go to school every day dan prediksinya seperti ini. Oke, di sini kode program untuk percobaan kedua. Saya menggunakan token share baru dengan vocab size itu sebesar 6.000. Terus di sini ada fungsi untuk convert text to sequence. Lanjut di sini untuk hitung ulang max length dan padding ulang. Selanjutnya, membuat ulang TensorFlow dataset dari yang ditokenize ulang sebesar 32 bit size-nya, terus hyperparameternya dengan 6 layer sebesar 4, model D128, 6 hit 8, bit size 32, cycling 50, DFF atau feed forward dimension-nya itu 512, dan drop rate-nya itu 0,2. Oke, di sini ada kelas custom schedule, ini learning rate warm up mengikuti paper transformer. Oke, lanjut ke pelatihan modelnya, mengimport TensorFlow, NumPy, dan time. Oke, lanjut ini untuk inisialisasi transformernya seperti ini. Selanjutnya di sini fungsi untuk mendefinisikan ulang loss function. Oke, di sini fungsi untuk mendefinisikan ulang akurasi function. Oke, di sini optimizer Adam-nya itu memakai LR schedule beta 1, beta 2, dan epsilon. Oke, lanjut di sini fungsi untuk menginisialisasi train loss dan train akurasi. Oke, lanjut di sini fungsi untuk mengecek forward pass awal model baru. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi untuk uji train step pada satu batch. Oke, di sini menggunakan epoch 40 untuk percobaan keduanya. Oke, lanjut. Di sini evaluasi modelnya, jadi disimpan ke wake H5. Oke, lanjut. Nah, di sini fungsi untuk evaluasi ke test set, dapat tes akurasinya itu sebesar 0,48. Terus di sini fungsi untuk load kembali bobot model percobaan kedua. Lanjut, di sini fungsi untuk mendefinisikan ulang fungsi prediknya. Lanjut, di sini uji prediknya itu sama, si go to school everyday. Dan hasil prediksinya tuh si go to school. Hasilnya itu lebih baik daripada percobaan kedua. Oke, analisis akhir dari kesimpulan dan perbandingan. Dari dua percobaan yang dilakukan, percobaan satu itu menggunakan konfigurasi dasar dengan vocab size-nya itu sebesar 12.000, drop rate 0,1, learning rate constant 0,0001, dan dilatih selama 20 epoch. Sedangkan percobaan kedua itu vocab size-nya itu diturunkan menjadi 6.000, terus menaikkan drop rate-nya itu menjadi 0,2, dan menambahkan jumlah epoch atau jumlah latihan itu menjadi 40 dengan learning rate-nya itu yang sama. Secara angka, percobaan kedua ini menunjukkan hasil yang lebih baik, karena tes akurasinya itu meningkat dari 21
yang percobaan pertama tadi menjadi 48%, dan tes loss-nya itu juga menurun dari 5,4 menjadi 4,9. Selanjutnya, informasi yang didapatkan. Beberapa insight yang diperoleh dari eksperimen ini. Pertama, dataset kecil sangat rentan terhadap overfitting. Kedua, ukuran vocabulary tidak selalu proporsional dengan parameter vocab size yang ditentukan. Ketiga, jumlah epoch berpengaruh besar terhadap kemampuan model dalam mendekati pola tata bahasa yang benar. Keempat, akurasi token hasil. Keempat, akurasi token level tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas koreksi kalimat secara keseluruhan. Kelima, strategi greedy decoding yang digunakan pada tahap inferensi memiliki keterbatasan, karena model hanya memiliki token dengan probabilitas tertinggi pada setiap langkah tanpa mempertimbangkan kemungkinan urutan kata yang lebih optimal secara keseluruhan. Di sini ada umpan balik keseluruhan praktikum dengan responsif. Terima kasih kepada seluruh asisten praktikum yang telah mengajarkan saya dari semester 1 hingga semester 6 ini. Saya banyak mendapatkan experience yang sangat berguna untuk saya. Sekian video ini dibuat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.